Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Hidup di dunia hanyalah sementara. Setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Maka sudah selayaknya bagi manusia, khususnya bagi orang yang beriman, untuk membekali diri dengan amal-amal baik guna melangkah ke kehidupan selanjutnya. Setelah seorang meninggal dunia, maka ia akan masuk ke alam kedua, yaitu alam kubur. Di sana ia akan ditanyai tentang beberapa hal. Jika ia adalah orang yang banyak ibadahnya, maka ia akan selamat dan diberikan tempat yang indah di alam kuburnya. Akan tetapi, jika ia adalah orang yang sedikit amalnya, maka ia akan sengsara dan diberikan siksaan yang sangat mengerikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila mayit atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya mungkar dan yang lain nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab, sebagaimana ketika di dunia, Abdullah dan Rasulnya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Keduanya berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburnya diperluas 70 kali 70 hasta dan diberikan penerangan dan dikatakan, tidurlah. Dia menjawab, aku mau pulang ke rumah untuk memberitahu keluargaku. Keduanya berkata, tidurlah. Sebagaimana tidurnya pengantin baru, tidak ada yang dapat membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya, sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, ia menjawab, aku mendengar orang mengatakan aku pun mengikutinya, dan saya tidak tahu. Keduanya berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Dikatakan kepada bumi, himpitlah dia. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan, dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah membangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Namun tahukah kalian bahwa ternyata kelak di alam kubur ada orang yang akan diberikan pertolongan dan teman untuk menemaninya di alam kubur tersebut? Lalu siapakah orang yang akan ditolong kelak di alam kubur? Dan siapakah yang akan menemaninya kelak di alam kubur tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian, agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, orang yang akan ditolong di alam kubur dan yang akan mendapatkan teman di alam kubur adalah orang yang semasa hidupnya gemar membaca Al-Quran, memahami isinya, menghafalkan dan mempraktekannya dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dalam kitab La'ali Masnunah, ia menjelaskan bahwa jika seorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tapi si tampan itu berkata, ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dan malail a'la. Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang sering membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, marilah kita gemar untuk membaca Al-Quran,
karena Al-Quran adalah petunjuk kepada jalan kebaikan, sehingga kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat Cinta Islam Channel, ternyata tidak hanya di alam kubur saja Al-Quran dapat menolong orang yang gemar membacanya. Ternyata syafaat Al-Quran juga akan diberikan kelak di hari akhirat. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahwa kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang memohon secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menganugerahkan kepada pembacanya sebuah mahkota kemuliaan. Kemuliaan ini tidak akan didapatkan oleh seseorang kecuali bagi yang gemar dan memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, kelak di hari kiamat Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran. Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, wahai Tuhan, tambahkanlah. Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, wahai Tuhan, ridhoilah dia. Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW pernah bersabda, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Bacalah Az-Zahrawain atau dua cahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan Al-Imran, karena keduanya datang pada hari kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua cahaya sinar matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Keduanya akan menjadi pembela bagi yang rajin membaca dua surat tersebut. Hadis riwayat Muslim. Syekh Faisal Al-Mubarak menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus membaca Al-Quran, dan bahwasanya ia memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Al-Alamah Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang hanya membaca atau menghafalkan ayat-ayatnya tanpa memperdulikan aplikasi kandungannya, maka ia tidak dianggap sebagai penjaga Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaatnya. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia dan melindunginya dari buruknya hisab amal di hari kiamat kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan tersesat di dunia dan sengsara di akhirat. Al-Quran Surat Toha ayat 123. Dalam tafsir ayat ini, Imam Ibnu Ashur rahimahullah berkata, firman-Nya dalam ayat ini, maka ia tidak akan sesat, bermakna bahwa bila seorang mengikuti petunjuk yang berasal dari Allah yang diturunkan lewat lisan Rasul-Nya, maka ia akan diselamatkan dari adanya kesesatan di dunia ini. Adapun makna tidak akan sengsara adalah tidak akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat nanti, sebab bila ia telah selamat dari kesesatan dunia, maka dengan serta-merta ia juga akan selamat dari kesengsaraan di akhirat kelak. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai orang yang akan diberikan pertolongan dan teman kelak di alam kuburnya, dan bagaimana Al-Quran akan memberikan syafaat kelak di hari akhirat. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk selalu gemar dalam membaca Al-Quran. Bagi yang belum bisa membacanya, maka mulailah dari sekarang untuk mulai belajar membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan datang dan menolong kita baik di alam kubur maupun di akhirat kelak. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.